Di mana sih lokasinya? Oh, lokasinya di sini. Halo. Di sini. Mana tuh? Sini. Oh. Dari sini nih. Oh, lokasinya dari sini aja. Nyangkut di pagar gitu enggak? Enggak, di sini geletak aja gitu, geletak. Yang pertama, guna-guna yang diserang itu adalah mental. Ya, dibuat seluruh badannya sakit, mentalnya sakit, tapi kalau ke dokter tidak terinfeksi, itu namanya guna-guna. Yang kedua, santet. Santet itu yang diserang adalah daya tahan tubuh. Perjalanan keartisan Po Alpa ini mungkin tidak seperti tahun-tahun kemarin ya. Saya melihat adanya bergejolak tentang apa yang sedang Po Alpa jalankan. Ini saya bukannya mau hidup enak, tapi saya mau mati enak. Jadi saya sangat terharu dengan ucapan Po Alpa. Dia adalah komedian yang telah membahagiakan ribuan orang, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi dia menyembunyikan penyakitnya, dia melawan penyakitnya sendiri ini. Ikut mengantarkan almarhum ke, ya itu mungkin bagaimana Pak melihatnya Pak? Ya alhamdulillah sih, istilahnya meninggalnya juga hari Jumat, terus ya anunya dia juga yang ngantarkan banyak, yang nyolatinnya juga alhamdulillah penuh masjid, karena dari kebaikan-kebaikan dia. Itu yang saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Sebetulnya saya tuh udah ini sama dia itu udah gimana gitu, jadi nggak bisa dilupain dah. Amat sangat terpukul. Sangat terpukul sih sebetulnya, makanya dibahas gembira aja, dibawa jaga kemana gitu, seperti gitu aja. Dan nanti ntar malam kayaknya 3 hari akan hadir juga Pak? Ya setiap malam ini hadir, kan ini rumah bakal gitu. Mungkin ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama almarhum. Itu tadi saya bilang, ini tanah ini jalan, kalau nggak ada jalan saya nggak bisa dagang. Kemana mau jalan, ini kan tertutup semua. Dia nggak ngasih, nggak bisa jalan saya, seperti burung. Kalau sana gimana? Alhamdulillah, tapi kebaikan itu yang saya nggak lupain. Bapak melihat video dari Bapak sendiri kan sampai nangis banget, kayak merasa kehilangan banget apa ya Pak ya? Iya. Itu gimana Pak? Ya gimana sih yang saya cerita tadi, saya kalau sama anak gimana? Coba dari kecil, dari sampai ini terus dengar kabar sampai meninggalnya, saya juga nggak tahunya udah ada di sinian, kan gimana? Gitu. Berarti merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Jadi istilahnya kalau masalah kehilangan itu bukan saya aja, mungkin friend-friendnya dia semua yang merasa kehilangan, karena semuanya penyakit yang ada sama dia tuh dirahasiain itu. Pak, jadi, lanjutin. Ya jadi gimana ya? Kayak gitu jadi ya. Susah. Pak, melihat kemarin pada saat dimakamkan itu kan banyak sekali kerabat, kolega maupun dari keluarga itu yang ikut mengantarkan almarhum ke, ya itu mungkin bagaimana Pak melihatnya Pak? Ya alhamdulillah sih, istilahnya meninggalnya juga hari Jumat, terus ya anunya dia juga yang ngantarkan banyak, yang nyolatinnya juga alhamdulillah penuh masjid, karena dari kebaikan-kebaikan dia. Itu yang saya nggak bisa lupain sampai sekarang. Sebetulnya saya tuh udah ini sama dia itu udah gimana gitu, jadi nggak bisa dilupain dah. Amat sangat terpukul. Sangat terpukul sih sebetulnya, makanya dibahas gembira aja, dibawa jaga kemana gitu, seperti gitu aja. Dan nanti ntar malam kayaknya 3 hari akan hadir juga Pak? Ya setiap malam ini hadir, kan ini rumah bakal gitu. Mungkin ada kenangan yang nggak bisa dilupain sama almarhum. Itu tadi saya bilang, ini tanah ini jalan, kalau nggak ada jalan saya nggak bisa dagang. Kemana mau jalan, ini kan tertutup semua. Dia nggak ngasih, nggak bisa jalan saya, seperti burung. Kalau sana gimana? Alhamdulillah, tapi kebaikan itu yang saya nggak lupain sampai sekarang. Makanya rasa terpukulnya itu aja dari sini juga. Mungkin doa buat almarhum Pak? Ya mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan-kebaikannya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma firham warhamhum wa'afu anhum
Allah firlah warahmah wahabi abana Allah maghfir lana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum. Santet dan teluh itu berbeda level ya. Yang pertama guna-guna, yang diserang itu adalah mental ya, dibuat seluruh badannya sakit, mentalnya sakit, tapi kalau ke dokter tidak terinfeksi, itu namanya guna-guna. Yang kedua santet. Santet itu yang diserang adalah daya tahan tubuh. Maka kalau ke dokter bisa terinfeksi, maka bisa terlihat secara penyakit medis akan terlihat. Nah, itu namanya santet. Yang ketiga teluh. Apa itu teluh? Teluh itu adalah kiriman santet tertinggi yang artinya hanya menuju waktu atau detik orang yang dituju itu akan meninggal. Jadi yang dialami oleh beliau adalah santet, makanya secara medis bisa terlihat. Jadi kalau kau tak paham nggak usah komen. Kalau kau belum mendengarkan sampai habis nggak usah. Empu Alpa sama saya hidupnya pernah ditipu miliaran, tapi saya agak terharu guys. Saya melihat videonya, dia bilang begini, dia berusaha ikhlas dengan uang yang hilang darinya itu meskipun miliaran, karena dia cuma bilang mungkin Tuhan tidak menghendaki saya memegang uang sebanyak itu, karena siapa tahu jangan sampai saya hilap karena hidup ini. Saya bukannya mau hidup enak, tapi saya mau mati enak. Jadi saya sangat terharu dengan ucapan Alpa. Dia adalah komedian yang telah membahagiakan ribuan orang, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi dia menyembunyikan penyakitnya, dia melawan penyakitnya sendiri. Ini membuktikan bahwa beliau itu adalah orang yang baik. Semoga surga tempat kembalinya beliau. Meskipun saya tidak mengenal beliau, tapi beliau adalah orang baik. Terbukti bahwa dia benar-benar meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, insyaallah. Saya lagi terpuruk bener-bener yang nggak megang uang sama sekali, padahal udah jadi artis. Karena kan saya ditipu sama teman kan. Nah itu gimana sih ceritanya? Kamu bisa, itu kan heboh banget. Heboh banget ya Allah itu. Sampai 2 miliar. Sebenarnya nggak nyampe 2 miliar sebenarnya. Waktu itu kan emang belum dihitung uangnya. Cuman nebak-nebak aja gitu. Akhirnya kok bisa kamu ketipu sama temen itu, gimana ceritanya? Iya, memang saya awalnya juga polos ya Bunda ya. Jadi emang awalnya saya salah di saya kurang ada ke bisnis atau apa? Enggak, lebih kayak kurang percaya sama suami waktu itu. Emang salah saya awalnya. Jadi saya terlalu curhat sama temen deket nih. Iya, padahal temen deket mah belum baru kenalnya baru setahun. Terus dia kan punya material, yang punya material sebenarnya suaminya. Dia punya material. Saya bilang gini, teh bisa nggak gue nitip uang? Gue bilang gitu, kali gitu nanti gue kumpulin ke lu, apa gue bisa bangun rumah gue renov, apa gue nanti gue punya tanah, kayak gitu. Aneh banget sih nitip uang ke temen. Makanya kan saya banget waktu taruh ke bank. Ya mana, ya namanya kita polos Bunda dulu gimana sih, gitu loh. Iya kan? Oke, terus kamu akhirnya udah kita percaya dia punya material, dia punya biasa bangun di mana gitu kan. Oke, kamu titip percaya lah uang. Titip. Nah di saat di 2020 apa 2020, anak saya kan tinggal mempok, rumah saya kan cuma sepetak Bun. Cuma sepetak, 25 meter dia. 25 meter itu udah jadi artis, 25 meter. Anak saya nangis, mama aku mau tinggal sama mama, kata dia gitu. Anakmu berapa? 1, yang dari suami yang dulu. Oh oke. Gitu. Aku mau tinggal sama mama, kata dia. Aku males di sini berantem mulu gitu. Berarti ini adalah kamu karena nggak percaya sama suami yang dulu? Iya, bukan dulu, yang sekarang. Karena kurang terbuka. Oke, karena baru nikah nih. Oke, gitu. terus? Udah ada tuh, akhirnya aku kagetin ke temen tuh, nyaku titip. Teh, gue mau bangun rumah. Oke. Kali gue gak bisa beli tanah di mana-mana, gue bilang gue mau bangun rumah. Bangun rumah gue aja renov, gue bilang gitu. Oke. Kata dia gitu. Ya udah pokoknya lu gak usah komentar, pokoknya rumah lu jadi. Ya. Kata dia gitu. Kita mau percaya kita nyetor mau tiap bulan tentu yang 5 juta, 15 juta, 25, 35. Sampai-sampai kan selama 3 tahun ilok, masa gak kekumpul ya Bun duit? Ya udah banyak lah itu. Banyak ya. Saya nih, saya kagak ngitung gitu. Ya itu kamu musik parah sih. Iya parah sih, emang saya yang parah emang udah ada tuh. Nah seling berapa tahun, saya gini, kok gue dipintain duit mulu ya? Sampai saya gini, dia nggak percaya kalau saya nggak punya duit. Saya screenshot ATM saya, apa tuh banking saya, duit saya cuma 70.000.
Agis Pilu suami ungkap keinginan Po Alpa yang belum terwujud. Kepergian Po Alpa menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Aji Darmaji suami Po Alpa begitu terpuruk kehilangan sang istri tercinta. Po Alpa meninggal dunia pada Jumat 15 Agustus. Ia mengembuskan nafas terakhirnya usai berjuang melawan penyakit kansernya. Ajis mengatakan sang presenter sekaligus komedian ini sempat mengutarakan keinginannya untuk umrah bersama keluarga. Namun takdir berkata lain, Po Alpa harus berpulang ke pangkuan yang Maha Kuasa. Umroh belum terlaksana, ampoknya udah gak ada. Mudah-mudahan nanti dari rezeki kita ajak anak-anak kita. Ucap Aji Darmaji dilansir dari detik.com pada Minggu 17 Agustus. Aji terhisap kala mengingat momen dirinya dan Po Alpa umroh bareng berdua. Pas kemarin kita umrah kan, dia berdoa, ya Allah, saya mudah-mudahan saya bisa bawa keluarga balik ke sini. Dia bilang kalau ada rezeki, Pak, kita kesini bareng-bareng gitu. Kalau ada rezeki ceritanya. Pemilik gambar lengkap Dina Karolini sangat ingin berangkat umroh bahkan ketika sedang hamil. Kondisi fisik yang tak memungkinkan pun membuatnya harus mengurungkan niat. Kendati demikian, Po Alpa berkeinginan untuk kembali ke tanah suci setelah melahirkan. Namun Tuhan sudah mempersiapkan jalan lain pada Po Alpa. Po Alpa menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Darmai sekitar pukul 8.31 waktu Indonesia Barat. Ia meninggal dunia pada usia 38 tahun setelah berjuang melawan kansernya. Jenazah Po Alpa telah dimakamkan pada Jumat 15 Agustus 2005 di pemakaman wakaf Kujaran, Jakarta Selatan.